merupakan permainan tradisional yang berasal dari Yogyakarta. Dinamakan bentik karena ketika memainkannya akan terdengar bunyi tik, tik dari ranting yang dimainkan. Dalam setiap permainan, tidak dapat dipungkiri ketika permainan berada di daerah yang berbeda, maka peraturan dan cara mainnya pun berbeda. Dalam video kali ini, akan dijelaskan permainan bentik yang ada di Salatiga, Jawa Tengah. Permainan ini dimainkan oleh anak di era tahun 90-an. Tidak heran jika kita tidak tahu permainannya, bahkan terdengar asing di telinga kita. Sebelumnya, apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum bermain bentik ini? Yang pertama, pastinya kalian harus mencari ranting terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan memotong ranting yang sudah kita temukan menggunakan cutter dan spidol atau alat tulis lain sebagai penanda. Di sini, kita akan mengukur ranting sepanjang 1 jengkal, lalu kita beri tanda. Ranting 1 jengkal ini digunakan untuk alat yang dipukul, dan mengukur ranting sepanjang 2 jengkal sebagai alat pukul. Nah, ini dia ranting yang sudah dipotong. Ranting yang pendek berukuran 1 jengkal dan yang panjang berukuran 2 jengkal. Ranting merupakan satu-satunya alat yang digunakan dalam bermain bentik. Yang pertama dilakukan adalah home pimpah dan switch untuk menentukan pemain pertama dan urutan pemain. Lalu, bagaimana cara bermain bentik? Pegang ranting pendek di tangan kiri dan ranting panjang di tangan kanan. Kemudian, pukul dari bawah ke atas atau bisa juga memukul dari atas. Jika ada penjaga yang dapat menangkap ranting sebelum jatuh ke tanah, maka ia mendapat giliran untuk bermain. Jika tidak ada penjaga yang dapat menangkap ranting, maka pemain akan mendapatkan poin. Penghitungan poin diukur menggunakan ranting pemukul dari jarak kaki ke jarak ranting yang dilempar. Kemudian, poin ditulis di tanah dengan menggunakan ranting pemukul. Apakah kamu tahu bahwa bentik itu sangat berhubungan dengan matematika? Dengan bermain bentik, siswa dapat mencapai kompetensi
3.8 untuk aspek kognitif pada kelas 1 dan 4.8 pada aspek keterampilan untuk kelas 1. Siswa juga dapat mencapai kompetensi 3.4 pada kelas 1 dan 3.3 pada kelas 2 dalam aspek kognitif. Untuk aspek keterampilan, siswa dapat mencapai kompetensi 4.4 pada kelas 1 dan 4.3 pada kelas 2. Pada saat penghitungan skor, siswa dapat mencapai kompetensi 3.2 pada aspek kognitif dan 4.2 pada aspek keterampilan di kelas 2. Aspek sikap yang dapat dicapai pada kompetensi ini adalah percaya diri, disiplin, aktif, mandiri, tanggung jawab, adil, dan sportif. Apakah dalam bermain bentik dapat mencapai kompetensi yang lain selain pada MUPEL matematika? Tentu saja. Pada MUPEL pendidikan jasmani, siswa dapat mencapai kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan melempar benda dengan baik dan kemampuan menangkap benda dengan tepat. Pada MUPEL IPS dan PPKN, siswa dapat mencapai kompetensi yang berkaitan dengan bersosialisasi dan hidup berkelompok. Pada MUPEL Bahasa Indonesia, siswa dapat mencapai kompetensi berkaitan dengan menggunakan bahasa yang baik ketika berkomunikasi. Oh iya, permainan bentik kali ini dimenangkan oleh Aya dengan skor 8, dan yang kedua adalah Vano dan Vanessa dengan skor 5, dan yang ketiga adalah Kesha dengan skor 4, diikuti oleh teman-teman yang lain.